Alhamdulillahilladzi bi rahmatihi yatarahamu ibaduhul mu'minun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'dah. Fasma'u wa tafakkaru wa tadabbaru ma qala Allahu ta'ala Qur'anan ajaban wa arabbiyan wa shifaan wa busra wa hudal muttaqin. A'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim min hamadzihi wa nafthihi wa nafs. Fajkuruni ajkurukum washkuru li wala takfurun. Ala ayata fi buyutikum. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Ihwata iman, sidang Jumat undangan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita sama-sama meningkatkan keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan keyakinan keimanan yang ada dalam diri kita meningkat kepada nilai takwa dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Ketakwaan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali ada dalam bingkai keislaman. Dan mudah-mudahan ketakwaan yang ada dalam diri kita jadi power, kekuatan, mudah dan dimudahkannya kita beramal soleh. Kalaulah sekiranya pada hari ini, pada saat ini, Ijrail yang punya tugas untuk mencabut nyawa hamba Allah datang kepada kita, mudah-mudahan datangnya Ijrail kepada kita, kita sedang taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk orang-orang yang husnul khatimah, yang layak masuk kategori radhiyallahu anhum wa radu anhu, dzalika liman khasya rabbah. Amin amin ya rabbal alamin. Ihwata iman, sidang Jumat undangan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari kemarin, bahwa kita selaku rakyat Indonesia yang mencintai negeri kita, dan tidak ada yang lebih mencintai Indonesia kecuali kita sebagai rakyatnya. 78 tahun yang telah lalu, para pionir kemerdekaan, Qadar kemerdekaan, dia telah mencurahkan tenaga, pikiran, malah nyawa untuk merebut kemerdekaan daripada penjajah itu. Yang menjadi masalah bagi kita semuanya, ihwatu iman, yang perlu kita renungi dan perlu kita tapakuri, kenapa mesti tanggal 17? Bisa saja mungkin tanggal 16, atau mungkin besok lusa saja tanggal 18, bisa saja. Cenah eta mah bener, cenah kebenaran. Tidak ada ya kejadian di alam dunia ini hanya semata-mata kebenaran, tidak ada. Semuanya adalah masya Allah, tergantung kehendak Allah. Semuanya tidak keluar daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Teu aya istilah kalarasan. Semuanya tercipta, terwujud dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Tidak ada yang Allah ciptakan wujudan dalam segi sia-sia mumajir, tidak ada. Termasuk mungkin kok kenapa para pionir dulu mesti menentukan tanggal 17.
Mungkin kita selaku umat Islam ihwatu iman, sholat yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita satu hari satu malam berapa? 17 rakaat. Maka jangan aneh kalau para pencetus dulu hampir mayoritas adalah para habib dan umat Islam, walaupun ada non-Islamnya. Mungkin keinginan para pionir adalah untuk mensyukuri kemerdekaan itu jangan sampai kita meninggalkan yang wajib 17 rakaat sehari semalam. Kemudian ihwatu iman, Nabi Muhammad dari Nabi diangkat menjadi Rasul itu pada tanggal 17 Ramadan. Nuzulul Quran yang kita peringati pada tanggal berapa? 17 Ramadan. Kemudian Sumpah Pemuda 1928, Proklamasi 1945, 45 dikurangi 28, 17. Itu yang perlu kita renungi, bukan hanya faktor keuntungan atau hanya kelarasan, tidak. Semuanya ada dalam bingkai ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita selaku umat Islam untuk mengisi kemerdekaan ini bukan hanya sebatas mereka, malah bulannya kenapa harus bulan Agustus? Coba kita renungi. Yang namanya angka 8 itu nggak ada ujung, nggak ada awal, itu infinity, semuanya berkesinambungan. Angka 9 ada ujungnya, angka 7 ada ujungnya, tapi angka 8 semuanya bersenambung dalam segi arti. Ada keselarasan antara pahlawan dulu dengan kita untuk mengisi kemerdekaan ini dalam bingkai mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dalam bingkai bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fajkuruni ajkurkum washkuruli wala takfurun. Hendaklah kalian ingat kepadaku, hendaklah engkau zikir kepadaku. Ajkurkum, pasti aku akan ingat kepada kalian. Asalnya ajkurukum di doma, tapi karena jawab dari fajkuruni ajkurkum, ketika kita ingat kepada Allah, pasti Allah akan lebih ingat kepada kita. Kalau kita sudah taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pasti Allah akan lebih cinta kepada kita. Ketika kita perhatian kepada Allah, pasti Allah akan lebih perhatian kepada kita. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min lam yahtasib. Barang siapa yang benar-benar takwa kepada Allah, yakin kepada Allah dengan sungguh-sungguh, kalau ada masalah pasti Allah akan membukakan pintu-pintu keluar dari masalah itu. Kalau kita kurang rezeki, Allah bukakan pintu-pintu rezeki dari tempat-tempat yang tidak terduga. Kalau kita sudah benar-benar memperhatikan Allah subhanahu wa ta'ala, syaratnya sudah sejauh mana kita yakin dan mensyukuri akan karunia daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Washkuruli, dan hendaklah kalian bersyukur kepadaku, berterima kasih kepadaku, karena kemerdekaan ini kita hanya sebatas ikhtiar dan usaha. Coba kita pakai otak yang normal ihwatu iman. Yang namanya bambu runcing awi anu diseketan melawan senjata yang canggih, logika nggak mungkin kita bisa menang. Sejauhnya bambu dilemparkan dibandingkan dengan bedil yang ditembakkan, jauh mana? Tetapi dengan karunia Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun hanya senjata bambu bisa mengalahkan senjata yang canggih pada waktu itu. Washkuruli wala takfur, bersyukurlah kepadaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan janganlah kalian kufur kepadaku, baik itu kufur nikmat apalagi kufur ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Malah Allah menegaskan, wa in tashkuru yardahu lakum. Kalau engkau bersyukur, kalau engkau berterima kasih kepada Allah, pasti Allah akan meridhoinya. Barang siapa orang yang gak mau diridhoi oleh Allah, siapa sih orang yang gak mau dicintai oleh Allah? Kita saja cinta kepada anak, cinta kepada istri, jangankan minta, enggak diminta saja kita ingin beli oleh-oleh bagi mereka. Kita pulang dari kota, walaupun istri kita enggak request, anak kita enggak request, tapi kita ingin memberinya. Kita ingin mau cenderamata untuk mereka walaupun mereka enggak meminta. Seperti itu, apalagi Allah Rahman Rahim. Kalau kita sudah benar-benar syukur kepada Allah, taat kepada Allah, yakin ihwatu iman, kebutuhan kita Allah tahu apa yang kita butuhkan sebelum kita minta,
Sebelum kita berdoa, yakin Allah akan memberi kepada kita. Yardahu, Allah akan meridhoinya. Wa ita'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah telah memberitahukan, Allah telah memaklumkan kepada kita, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan menambahkan karunia-Nya. Allah akan menambahkan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan kepada kita. Jangankan Allah yang Rahman Rahim, kita saja selaku manusia yang punya sifat kikir, ketika punya teman, sahabat yang suka ngirim kepada kita, ngasih oleh-oleh kepada kita, pasti yakin kita juga ingin memberi yang lebih baik kepada mereka. Padahal kita manusia, apalagi Allah yang Rahman Rahim. Ikhwatu iman, kalau kita pintar-pintar mensyukuri atas karunia Allah Subhanahu wa taala, tapi sebaliknya kalau kita tidak pintar bersyukur, kita malah kufur kepada Allah, ingat siksaan Allah itu sangat luar biasa kerasnya. Bisa saja di alam dunia dia diantar, dimudahkan karunia-Nya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan, tapi itu istidraj, sungkunan daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin nanti yaumul qiyamah akan dihabiskan siksaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia enggak pintar bersyukur, enggak taat kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Setan laknatullah saja yang ada di surga, karena dia tidak taat kepada Allah, gak mau sujud kepada Adam, diusir dari surga. Padahal sudah ada di surga, tapi gak patuh karena aturan Allah, dia diusir. Apalagi kita, ikhwatu iman, yang ada di alam dunia, kalau gak taat kepada Allah, ingin ke surga, bohong besar. Yang ada di surga saja, iblis awal di surga, tapi dia gak taat akan perintah Allah, diusir dari surga. Kita belum ke surga tapi nggak taat kepada Allah, ingin ke surga, mustahil ikhwatu iman. Makanya yuk kita sama-sama meraih, menikmati dan mengisi kemerdekaan yang 78 ini dalam bingkai sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu yakin akan mempermudah menjadikan baldatun thayyibatun warabun ghafur, dan itu tergantung karya-karya kita, mampu tidak kita meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Bakali walakum. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwata iman, sidang Jumat undangan Allah Subhanahu wa taala. Untuk khutbah yang kedua ini kita sambungkan dengan khutbah yang pertama barusan, di mana Rasulullah SAW menguatkan kepada kita, azaban li amril mu'mini, sangat ta'ajub, sangat luar biasa untuk segala urusan orang-orang yang beriman. Inna amrahu kullahu khairun, sesungguhnya urusan-urusan, pekerjaan-pekerjaan, aktivitas orang yang beriman semuanya adalah baik dalam kacamata Allah. Sekecil apapun, walaupun dalam pandangan manusia itu hina, tapi kalau itu dikerjakan oleh orang yang beriman dalam bingkai mencari ridho Allah, khairun, itu baik kata Allah. Apalagi yang sifatnya besar, yang kecil saja, khairun, itu baik. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'minin, dan itu tidak diberikan kepada seorang pun kecuali bagi orang-orang yang benar-benar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. In asabathu syarrun syakara kana khairullah,
Apabila kena kepada orang yang beriman itu kebaikan yang membuat hatinya bahagia, syakara, dia bersyukur kepada Allah. Diberi kesehatan, dimudahkan rezeki, anak-anak pada baik, lancar usahanya. Apa yang kita harapkan semuanya lancar sesuai dengan cita-cita. Syakara, dia bersyukur. Dia berterima kasih kepada Allah. Dengan apa? Dengan melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa-apa yang Allah larang. Itu bukti syukurnya kepada Allah. Wa in asabatuhu darraun sabbara kana khairal lahu. Dan apabila kepada seorang yang beriman itu kena sesuatu yang tidak diharapkan, kemadharatan, yang hati ini gak mau itu kena kepada diriku, anak kita sakit, istri kita sakit, diri kita sakit, pelit dalam usaha, semuanya serba sulit, sabbara, dia bersabar. Dan bersabarnya itu kacamata Allah, khairlah, itu kebaikan bagi dia. Ketika dia bahagia, dia bersyukur. Ketika dia pailit, dia bersabar. Semuanya dalam bingkai koridor baik, dan insya Allah ada dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Apa ruginya bagi orang yang beriman, ihwatu iman? Ketika dia sehat, dapat ridho Allah. Ketika dia sakit, dapat ridho Allah. Mudah rezeki, ada dan ridho Allah. Susah rezeki, ridho Allah. Kenapa? Syakara dan syabara, tidak keluar dari bingkai dirinya. Tetapi ihwatu iman, enggak sedikit. Kadang-kadang kita keluar daripada ketentuan-ketentuan agama. Ini hanya sebatas apresiasi dan pikiran opik sendiri, ihwatu iman. Ketika banyak orang-orang yang pawai, di sana ada TNI, mungkin dia yang ikut berperang dulu, oh mungkin dia ingin jadi TNI. Ketika ada dokter, oh mungkin dia ingin jadi dokter, bagus. Tapi kok kenapa ada pocong? Apakah pocong ikut berjuang? Ada tuyul, ada bencong. Di mana syukurnya kepada Allah, ihwatu iman? Itu perlu kita tapakuri, perlu kita robah, bersyukurnya sesuai dengan apa yang Allah tentukan saja. Malah kadang-kadang kita olahraga, kok kenapa laki-laki pakai baju perempuan? Itukah syukur kepada Allah, ihwatu iman? Takutnya kita termasuk apa yang Rasul katakan, la'anna Rasulullah alaihi wasallam al-mutasabbihina minar rijal bin nisa. Rasul melaknat kepada laki-laki yang menyerupai perempuan, dan perempuan dilaknat yang menyerupai laki-laki. Kita nggak tahu bagaimana pas main bola pakai gamis, pakai bagian perempuan, kemudian kita meninggal dunia pada waktu itu, ihwatu iman. Kita nggak tahu kan. Takutnya kita pasti meninggal dalam bingkai ada laknat Allah. Siapa yang rugi, ihwatu iman? Yuk kita sama-sama, ihwatu iman, mengisi kemerdekaan ini dengan sama-sama dalam bingkai ingin mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga segala apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan benar-benar menjadi kebaikan bagi kita semuanya, dan pundi-pundi amal soleh untuk kehidupan yang akan datang. Kalaulah ada apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan tidak sesuai dengan harapan Allah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan atas kesalahan dan kehilapan kita. Dan sekiranya kebaikan yang kita kerjakan mudah-mudahan menjadi pundi-pundi amal soleh untuk kebaikan kita semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.